Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sumber menarik nih soal model 3 lipat, pilihan tindakan efektif. Betul. Tujuannya sih simpel aja, kita coba bedah bareng biar Anda semua bisa lebih gampang gitu milih kerjaan mana yang paling pas buat dilakuin. Ya di kantor atau di rumah. Siap ya? Siap. Konsepnya menarik banget sih nih. Oke, jadi intinya gini. Sumber ini bilang kalau aktivitas kita sehari-hari itu bisa dibagi jadi 3 kelompok besar lah. Kalau kita paham bedanya, katanya sih ini bisa mengubah cara kita kerja jadi lebih efektif dan mungkin lebih tenang juga. Iya, itu kuncinya, ketenangan itu. Kita mulai dari yang pertama ya, namanya melakukan pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke. Ini kedengarannya kayak ya ngerjain to-do list biasa gitu ya. Kayak nelpon klien yang udah dijadwalin, siapin bahan buat rapat besok, atau follow up catatan diskusi sama pengacara. Cukup jelas lah ya. Iya, betul. Ini intinya ya eksekusi rencana yang emang udah kita pikirin matang-matang sebelumnya. Udah ada di daftar tugas, tinggal kerjain. Nah, itu dia. Tapi, sumbernya juga nyinggung nih. Tantangannya itu justru di awal. Benar-benar nyiapin waktunya buat mikirin, ngerencanain, terus mecah tugas itu jadi langkah nyata di daftar tindakan. Oh gitu. Kalau persiapannya kurang mateng, ya daftar itu jadi kurang nendang gitu. Jadi nggak cuma soal punya daftarnya aja ya, tapi kualitas isinya juga penting banget. Oke. Persis. Lanjut deh, yang kedua. Melakukan pekerjaan saat itu muncul. Nah, kalau yang ini, pasti kita semua ngalamin banget lah ya. Haha, iya ini mah makanan sehari-hari kayaknya. Tiba-tiba aja gitu, ada teman kantor nyamperin buat diskusi. Atau ada permintaan dadakan dari bos. Atau telepon darurat pelanggan. Rasanya tuh kayak jadi pemadam kebakaran kan, lari sana-sini. Betul banget. Itu realitas kerja zaman sekarang ya. Serba cepat, nggak terduga. Responsif itu emang penting sih, nggak bisa dihindari juga. Iya kan? Tapi, nah ini menariknya. Sumber Anda ini bilang, stres yang kita rasain itu seringnya bukan dari tugas dadakannya itu sendiri loh. Oh iya? Terus dari mana dong? Justru dari kesadaran kita bahwa pas kita ngerjain yang dadakan, kita lagi ngabain kerjaan lain yang udah kita rencanain, yang sama pentingnya juga. Masuk akal juga sih. Ada kutipan bagus di situ. Bunyinya kira-kira, stres sering timbul dari ketidaknyamanan tentang apa yang tidak sedang Anda kerjakan. Jadi, terlalu fokus ke yang dadakan terus bisa jadi bumerang juga, bikin cemas sendiri. Was-was itu muncul karena tahu ada yang lain yang penting tapi lagi keteteran gitu ya. Oke. Jenis ketiga sekarang, mendefinisikan pekerjaan Anda. Oke. Nah, yang ini agak beda nih. Ini bukan soal ngerjain tugasnya langsung, tapi lebih ke kayak ngelola input yang masuk. Email, catatan rapat, ide-ide yang kepikiran, pesan suara. Terus kita pilah-pilah, kita putusin mau diapain. Gitu ya? Persis. Ini aktivitas memproses. Kayak beberes lah istilahnya. Di sini kita klarifikasi apa aja yang masuk ke keranjang kita. Email, memo, macam-macam. Keranjang ya, oke. Terus kita pilah mana yang butuh tindakan, mana yang cuma info referensi aja, mana yang sampah, buang aja. Di sini juga kita mecah proyek gede jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang dikerjain. Jadi biar nggak kelihatan seram gitu ya proyeknya? Betul. Dan proses krusial di sini yang ditekankan sumbernya adalah memproses kotak masuk secara teratur. Artinya, kosongin semua wadah input tadi. Semua, email, catatan gitu? Iya, semua. Terus putuskan langkah selanjutnya apa buat tiap item. Jangan cuma dilihat terus ditumpuk lagi. Nah, ini fondasinya biar dua aktivitas kerja yang lain tadi bisa jalan lancar. Jadi kita punya 3 nih, ngerjain rencana, ngerespon yang dadakan, sama beresin dan ngerencanain. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya ngimbangin ketiganya biar nggak kelabakan? Nah, iya kan? Apalagi kalau lagi hektik banget, milih secara sadar gitu kan susah banget rasanya. Nah, ini dia intinya menurut sumber Anda. Pilihan yang sadar. Kuncinya itu bukan ngilangin gangguan atau tugas dadakan, kayaknya nggak mungkin juga ya. Iya, susah banget. Tapi lebih ke membangun kemampuan kita buat secara sadar memutuskan. Pas ada gangguan datang, kita mikir dulu, oke, ini gua kerjain sekarang, atau gua balik lagi ke rencana awal. Keputusan ini ya berdasarkan kondisi saat itu, prioritas saat itu. Bukan cuma ngikutin arus aja. Jadi nggak reaktif gitu ya? Tepat, lebih ke responsif yang terencana. Nah, biar bisa milih secara sadar gitu, sumber Anda ini nekenin pentingnya bangun kebiasaan pendukung.
Kebiasaan apa aja tuh? Ya itu tadi, rutin memproses kotak masuk sampai benar-benar kosong. Terus secara berkala mendefinisikan pekerjaan, mecah-mecah proyek jadi langkah nyata. Dan yang penting juga, konsisten meninjau daftar lengkap komitmen kita. Nge-review to-do list gitu maksudnya? Iya, tapi lebih dari sekedar to-do list harian. Semua komitmen, proyek besar kecil, kebiasaan-kebiasaan inilah yang ngasih kita kejelasan, gambaran utuh, jadi kita punya rasa kontrol. Nah dari situ kita punya dasar kuat buat bikin pilihan terbaik di tiap momen. Oke, oke. Jadi model 3 lipat ini sebenarnya bukan cuma teori doang ya, tapi kayak alat bantu praktis gitu, buat bantu kita geser dari yang tadinya cuma reaktif, jadi lebih proaktif dan sadar pas ngelola kerjaan sehari-hari. Biar lebih megang kendali dan ya itu tadi, lebih tenang. Betul sekali. Tujuannya ke sana. Kontrol dan ketenangan pikiran. Nah, mungkin sebagai penutup nih, buat bahan renungan Anda di rumah atau di kantor, Boteh, apa tuh? coba deh perhatiin, dalam satu hari kerja biasa aja, seberapa sering sih Anda benar-benar memilih secara sadar? Antara nanganin yang dadakan, atau balik lagi ke rencana awal Anda? Menarik pertanyaannya. Itu ngaruh ke tingkat stres Anda, ke rasa pegang kendali Anda. Refleksi ini aja udah bisa jadi langkah awal yang bagus loh. Wah, iya juga ya. Oke deh, terima kasih banget nih buat penjelasannya. Dan buat Anda yang menyimak, terima kasih juga udah dengerin pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Kalau Anda ngerasa obrolan ini ada manfaatnya dan pengen terus dapat insight dari sumber-sumber lain kayak gini, jangan ragu buat subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.